scan barcode ya, cuma dia pakai bahasa yang sederhana, tanda pada tangannya tidak bisa membeli dan menjual, berarti pakai scan barcode beli di Indomaret. Gini aja lah Bang Luga saya bantu. Bang Luga berani nggak mempromosikan anti vaksin? Nggak bisa. Lawannya terlalu berat, bro. Begini. Kecil lawannya. Nanti aku bantu Bang Luga. Kalau Bang Luga dibom Bang Luga, Bang Luga, dipencet dari atas. Bang Luga, kalau Bang Luga bilang masalah di kampung ataupun apa ya, saya sudah ada di pertanian nih Bang Luga tuh. Saya lagi di daerah perkebunan ini Bang Luga. Itu bagus tuh, setidaknya bisa membantu sedikit lah untuk pertanian. Tapi Tuhan lebih suka gunung. Gunung itu lebih apa ya? Lebih tidak gampang dijangkau. Kalau masih perkebunan mungkin agak sulit, tapi setidaknya bisa membantu sedikit lah. Bang, Yesus saja mengatakan bahwa Baitullah itu udah pindah di Baka. Nah, Baka itu begitu dibahasakan Arab itu Mekah. Itu loh Bang. Jadi Baitullah yang mana lagi yang Abang bicarakan? Begini ya. Yesus berkata, Baitullah itu maksudnya ini Haikal Sulaiman. Ini ya. Dia tahu lu kan. Bila pembinasa keji berdiri di bait Allah, hendaklah orang-orang Yudea berlari ke pegunungan. Apa artinya pembinasa keji di bait Allah? Yesus berkata ada bangunan yang 40 tahun dibangun oleh bangsa Israel. Yesus berkata begini, rubuhkan bait Allah ini, maka aku akan membangun di dalam waktu 3 hari. Maka kan terjadi perdebatan, kok bisa ini Yesus membangun bait Allah dalam 3 hari, dan di situ Yesus berkata bahwa yang dimaksud dengan bait Allah adalah tubuhnya. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi bait Allah itu artinya sebenarnya secara rohani. Makanya Rasul Paulus berkata tubuhmu adalah bait Allah. Artinya gini, jangan sampai bait Allah yang adalah tubuh kita ini dimasukkan zat-zat yang mengerikan seperti merubah DNA. Nah, kalau DNA sudah dirubah, itu bukan manusia lagi, udah manusia setengah binatang. Makanya Tuhan tidak mau menerima orang yang bukan manusia. Tuhan menciptakan kita menurut rupa dan gambar. Tapi silusi, bentar dulu. Yang ditanya ini bait Allah yang tadi, yang 24 ayat 1 tadi. Iya. Kita bicara yang nyata, yang itu urusan kalian lah. Maksudnya yang nyata itu loh. Iya, begini brother. Kalau saya larinya ke Haikal Sulaiman, kalau Luga Tambunan larinya kemana? Apabila bait Allah sudah dibangun tadi kan? Iya. Pegunungan larinya. Iya, itu kan fisik kan? Silakan kamu ngomong dulu deh. Itu Bang Tristan memang tipikal Bang Luga, gantian ngomong, dia nggak mau diinstruksi. Kalau Bang Tristan ngomong, dihabiskan dulu gitu. Yaudah, tapi kalau Bang Luga juga kodenya yang ditanya itu kan bait Allah yang fisik, kalau itu kan urusan kerohanian. Kok lari dia gitu? Tadi kan ke pegunungan tuh, merajuk pula. Jadi gini Bang Yusuf, dia ini masih mau kembali kepada rupa dan gambar tadi ya kan, bahwa di muka bumi ini Tuhan menciptakan ada perempuan dan ada laki-laki, ya kan? Nah, laki-laki itu siapa? Perempuan itu siapa? Silakan Bang Luga, 5 menit. Iya kan, kembali lagi ke mau ke tema itu lagi. Ya memang laki-laki dan perempuan itu kan gambarnya Tuhan. Ya kalau udah gambarnya Tuhan ya berarti kalau bukan gambar Tuhan, gambar siapa? Gambar monyet, gambar kambing, gambar binatang kan tidak. Laki-laki dan perempuan itu udah. Makanya perempuan bisa berdoa kepada Tuhan. Kenapa dia bisa berdoa? Ya karena satu gambar. Kalau tidak satu gambar, mana bisa berdoa? Misalnya, bisa nggak anjing berdoa kepada Tuhan? Kan nggak bisa. Kucing nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Yang bisa bang, kata siapa nggak bisa bang? Bisa bang, binatang juga dia menyembah Allah bang, menyembah Tuhan. Bisa bang, kata siapa nggak bisa? Apa abang mau minta buktikan? Dengar dulu. Gini ya, manusia dengan binatang itu sudah beda jenis.
udah bukan gambar Tuhan. Mereka memang hidup, bisa berkomunikasi. Bang, intinya Bang, ya ini saya kasih introduksi sebentar Bang ya. Intinya Tuhan menciptakan perempuan dan laki itu kan supaya bisa beranak cucu Bang. Ya kan bukan rupanya Tuhan. Abang ngotot aja rupanya Tuhan. Nah kalau rupanya Tuhan coba diambil dari kitabnya Abang. Yang laki-laki itu siapa, rupa Tuhan yang mana, yang perempuan itu rupa Tuhan yang mana. Jelaskan sama saya Bang. Bentar-bentar, Pak Luka. Itu Matius 24 ayat berapa tadi? Ayat 1 kok. Kok beda isinya? Coba. Sudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan bait Allah. Tidak ada pegunungan di sini. Matius, bentar ya. Matius 4 itu 1 sampai 10. Yesus dibawa iblis kali. Kan Yesus dibawa iblis ke gunung itu. Enggak, ini mirip nubuatannya sama Nabi Muhammad. Memang innahu la ilmul sa'ah itu memang iya. Fokus aja Bang Yusuf, Tuhan laki-laki sama Tuhan perempuan. Saya mau nanya ayat aja. Matius 24 ayat 15 ya, coba bacain nanti. Nah, 15. Udah lanjut. Jadi memang benar bahwa memang laki-laki dan perempuan itu adalah gambarnya Tuhan. Kalau bukan gambarnya Tuhan, dari ide dari mana Tuhan menciptakan perempuan, ya. Sama seperti seorang laki-laki, dia punya anak, anaknya pasti yang lahir laki-laki, kalau enggak perempuan. Nah, kenapa? Karena memang anaknya, kita ini kan Yesus menyebut kita ini anaknya, bukan kambingnya, bukan binatangnya. Kalau kita adalah anaknya, tentu kita segambar dengan serupa dengan Bapa kita. Nah, memang Alkitab ini tidak semua dia membongkar habis isi rahasia, karena ada sebenarnya jadi rahasia-rahasia Tuhan. Dan rahasia-rahasia ini sebenarnya hanya diberikan kepada mereka yang intim, bukan kepada tukang sayur. Tukang gorengan nggak akan dikasih hal-hal yang rahasia karena nggak penting. Nah, kalau Abang bicara rahasia Bang ya, benar tuh kata Yesus. Yesus tidak tahu hari kiamat, itu rahasia Allah, rahasia Tuhan. Berarti Yesus gagal jadi Tuhan gitu loh Bang. Kalau bicara rahasia Tuhan. Jangan lari satu-satu dulu ngebahasnya nanti. Ya enggak, makanya jangan bicara rahasia gitu loh Bang. Iya, tapi nggak ada hubungannya ke situ, nggak nyambung ke situ, dilarikan ke situ nggak nyambung. Nanti saya jelasin itu. Sekarang, nah mengenai kan di kitab Daniel berkata Daniel 12, pada akhir zaman orang akan bertambah pengetahuannya. Inilah zamannya hari-hari terakhir, akan orang bertambah pengetahuannya. Kalau zaman dulu kan orang mana tahu Roh Kudus itu siapa. Nah, Roh Kudus itu sifatnya seperti perempuan. Kalau kita tidak bisa mencari ayat Roh Kudus adalah perempuan. Kalau ada ayatnya seperti itu, kata Tuhan, lu gue matiin aja, lu bego banget sih. Kita itu disuruh Tuhan tuh mencari, meriset. Ya, sama seperti Adam diciptakan. Adam diciptakan untuk mengusahakan taman. Akhirnya berkembang menjadi, akhirnya bisa bikin mobil, bisa bikin gitar, bisa bikin lampu. Itu kan karena usaha seseorang. Demikian juga mengenal Tuhan. Harus ada riset. Riset mengenal Tuhan itu pelajari, kok begini ya, akhirnya digabungkan, akhirnya jadilah satu penemuan. Jadi nggak bisa mentelan mentah-mentah. Kalau mau telan mentah-mentah ya jangan jadi manusia gitu loh. Jadi kita harus perlu riset untuk mengenal Tuhan. Contoh misalnya, kenapa yang diutus adalah Roh Kudus? Kenapa nggak Roh Kudus utus Bapa? Oh, berarti sifat Bapa adalah pemimpin. Roh Kudus bukan pemimpin. Nah, kalau di dalam rumah tangga ya seorang ibu bukan pemimpin, tetapi ayah, berarti kan mirip. Baru dari situlah dirangkai menjadi suatu bangunan yang akhirnya menghasilkan kesimpulan, oh ternyata Roh Kudus itu perempuan. Begitu Pak cara belajarnya, nggak main mentah. Mana ayatnya Roh Kudus perempuan, sampai mati dunia kiamat juga kamu nggak akan ketemu. Itu dosamu, salahmu sendiri. Kita ini diciptakan Tuhan jadi manusia yang riset, karena Tuhan tuh riset, Tuhan tuh pencipta, ya. Tuhan tuh bukan orang tolol. Tuhan itu lihat langit dan bumi diciptakan dengan kecerdasan yang brilian. Tuhan juga mau kamu brilian, jangan bodoh. Kalau mau jadi bodoh ya udah di neraka aja sama Lucifer.
Hahaha.